Halo, selamat malam. Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini, hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021. Kembali saya membuat sebuah catatan harian untuk hari ini, untuk hari Sabtu. Sebuah catatan harian yang berisi inspirasi, berisi pencerahan yang harusnya Anda terapkan, yaitu Anda amalkan dalam hidup Anda. Karena semua yang saya sampaikan di Cahaya Kehidupan itu berisi ilmu yang memang sangat mudah untuk diaplikasikan dalam hidup Anda. Cahaya Kehidupan hadir sebagai solusi untuk memberikan cahaya bagi kehidupan setiap manusia. Kenapa? Karena saat ini banyak manusia yang terjebak dalam kondisi yang bingung, terjebak dalam kondisi yang tidak nyaman, tidak bahagia, kemudian kesusahan, yang sebetulnya segala hal yang terasa itu adalah hasil dari ciptaannya sendiri, hasil dari apa yang ada di kepalanya, yang ada di pikirannya. Jadi bukan salah Tuhan yang membuat hidupnya tidak nyaman, hidupnya tidak bahagia, hidupnya susah atau sebagainya, tapi semuanya hasil dari pikiran orang itu sendiri. Anda bisa simak video di Cahaya Kehidupan satu persatu, Anda bisa resapi dan Anda bisa amalkan sehingga hidup Anda berubah. Saya banyak membaca komentar yang hidupnya menjadi berubah, hidupnya menjadi penuh kemudahan setelah nonton video Cahaya Kehidupan, setelah mengamalkan video di Cahaya Kehidupan. Cahaya Kehidupan untuk semua agama, untuk semua manusia dari segala suku bangsa apapun juga. Selama Anda masih manusia, maka Anda masih bisa untuk menerapkan semua ilmu di Cahaya Kehidupan. Di hari ini, hari Sabtu, saya tadi pagi memulai hari dengan setelah sholat subuh, kemudian melihat-lihat tanaman, melihat langit gitu ya, lanjut treadmill, bakar-bakar kalori, kemudian Ami sudah bangun, lalu ngajak Ami untuk main basket dan main sepeda bersama adiknya juga. Lalu karena hari ini kosong jadwal saya yang harusnya platinum 3 hari, tapi karena ada sesuatu hal yang harus di reschedule, sehingga saya memilih untuk menghabiskan hari bersama keluarga. Saya ngajak mereka ke kantor Warna Sejati bersama Ami, bersama Ira gitu ya, sama mamanya. Kita pakai mobil yang merah gitu ya, yang Honda Jazz. Karena tadi saat bertanya ke Ami, pakai mobil yang mana? Dia bilang pakai yang merah aja. Nah ya sudah, akhirnya pakai mobil yang merah. Dalam perjalanan, kalau biasanya di depan itu yang duduk adalah mamanya atau istri saya, tapi kali ini si Ami sudah mengambil posisi mamanya. Dia bilang bahwa Ami duduk depan, mama di belakang. Sepertinya si Ami sudah mengambil posisi co-driver gitu ya, dan memilih untuk menemani saya di depan. Tadi saya ke kantor Warna Sejati membuat video baru di Cahaya Kehidupan. Kalau selama ini Anda mendengar suara, tapi tadi saya membuat 3 video baru yang ada wajahnya, yang ada tampilan kantor gitu ya, karena memang sudah 1 bulan ini kantor Warna Sejati sedang direnovasi dan tadi sudah bisa digunakan, sehingga saya gunakan untuk membuat video. Tadi ada 3 video yang saya buat bersama tim. Salah satunya adalah ada tentang tentang ilmu jaran goyang gitu ya. Kalau ada juga curhat pikiran dan kembali tentang kekayaan. Jadi video-video di Cahaya Kehidupan semuanya mengarah kepada kemudahan hidup, kekayaan, dan hubungan keluarga yang baik. Kali ini saya ingin lebih menekankan kepada bagaimana kita mengajari anak-anak kita untuk mulai berpikir kaya sejak kecil.
Karena kalau kita lihat anaknya orang kaya dari kecil sudah dilatih, sudah dididik untuk berpikir yang kaya. Anda lihat anaknya para artis itu dari kecil sudah dikasih hadiah mobil yang bagus, sudah dikasih barang-barang yang bagus, dikasih barang-barang yang mewah, sudah dididik jadi orang kaya. Sehingga bukan sebuah hal yang aneh ketika dia nanti dewasa, dia menjadi pribadi yang kaya, dia bertemu dengan pasangan hidup yang kaya. Kenapa? Dari kecil sudah terbiasa dengan pola-pola hidup yang kaya. Kalau Anda lihat anaknya Raffi Ahmad, anaknya Sandra Dewi gitu ya, dan banyak anaknya Baim Wong, semuanya dari kecil sudah didoktrin dengan hal-hal yang mengkayakan. Ini yang membuat kenapa anaknya orang kaya lebih besar potensinya menjadi kaya, dan anaknya orang miskin lebih besar potensinya menjadi miskin. Saya pernah membuat video, kalau Anda ingin kaya maka cari orang tua asuh yang kaya gitu ya. Kenapa? Memang itu penting. Didikan orang tua yang mengkayakan pasti membuat anaknya jadi kaya. Makanya kalau Anda pernah baca bukunya Robert Kiyosaki yang ada Rich Dad Poor Dad, ayah kaya ayah miskin, terlihat jelas perbedaan ajarannya, perbedaan cara mendidiknya, perbedaan doktrin-doktrinnya, perbedaan nasihat-nasihatnya itu berbeda. Dan itulah yang membentuk kepribadian seseorang dan kehidupan seseorang sampai nanti. Ketika punya orang tua yang tidak kaya, nasihatnya tentu beda dengan orang tua yang kaya. Dan itu harus kita sadari. Tapi jangan nyalahkan orang tuanya. Anda harus sadar bahwa orang tua saya tidak kaya, sehingga nasihatnya seperti ini salah. Yang betul seperti ini. Nah, ini harus kita pahami bahwa orang tua kita meskipun tidak kaya itu juga sudah berperan dalam hidup kita, membesarkan, ngasih makan, sekolahkan, dan sebagainya. Kita yang harus tahu bagaimana berpikir kaya, bagaimana berpikir yang tidak kaya. Sehingga kalau ada nasihat orang tua yang tidak sesuai dengan konsep berpikir kaya, maka kita boleh untuk tidak mengikutinya. Karena kita tahu kita arahnya kemana. Dan saya juga sering mengalami seperti itu. Saya seringkali tidak menuruti nasihat orang tua karena saya tahu ini salah. Kenapa? Tidak mengarah kepada kekayaan. Dan saya memilih untuk ke arah program yang mengkayakan. Tidak apa-apa. Yang namanya nasihat itu tidak harus diikuti. Menghargai bukan berarti selalu menuruti. Menghormati bukan berarti selalu menuruti. Hidup Anda, hidup anak Anda tergantung Anda. Makanya jadilah orang tua yang mengkayakan, orang tua yang kaya, sehingga tahu bagaimana menciptakan manusia-manusia kaya berikutnya. Jadilah orang tua yang cerdas sehingga mampu menciptakan anak-anak yang cerdas berikutnya. Orang tua yang kaya pasti menghasilkan anak-anak yang kaya. Karena itu, niatkan ke diri Anda bertekad untuk menjadi orang tua yang kaya, yang bisa memenuhi semua keinginan anaknya. Dan ini yang kadang teman-teman psikolog melarang. Jangan turuti semua keinginan anakmu, nanti anakmu jadinya manja, nanti gini-gini. Ini sangat salah sekali sebetulnya. Ketika kita menuruti keinginan anak kita, maka anak kita punya mindset, punya program bahwa apapun yang diinginkan pasti terjadi. Dan ini penting sampai dewasa nanti. Ini yang harus kita jaga sebetulnya. Makanya, jadilah orang tua yang kaya dan mampu mengkayakan. Selamat malam, selamat istirahat. Salam dari saya, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.